Bab 212. Apa kamu sungguh tidak menyesal? Mendekatlah. Claire Sen mengambil langkah kecil ke depan, Tuan Muda Ye. Golden Ye memandang wanita yang berjarak 7 atau 8 langkah darinya, ejekan di hatinya berangsur-angsur meningkat. Aku akan memberimu 5 detik, sebaiknya kau datang segera di depanku. 5, 4. Claire Sen dengan cepat mengangkat matanya dan menatap Golden Ye. Tanpa diduga, dia sungguh menghitung. Setelah ragu-ragu sejenak, Claire Sen akhirnya melangkah maju ke depan ketika menghitung sampai angka terakhir. Saat suara itu memudar, aura di sekitar Golden Ye semakin dingin. Wanita bekas sialan, beraninya kamu membuatku menunggu. Raut wajah Claire Sen sedikit berubah. Tuan Muda Ye, aku. Sebelum dia selesai berbicara, pergelangan tangannya digenggam dengan keras. Detik berikutnya dia ditarik ke dalam pelukannya oleh Golden Ye dan mencubit dagunya, ciuman seperti badai jatuh di bibirnya. Claire Sen jatuh ke dalam pelukannya dan duduk di pangkuannya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura maskulinnya yang mendominasi. Terutama di mulut, dipenuhi dengan bibir dan lidahnya, ciuman Golden Ye sangat kuat, menutupi setiap bagian mulutnya dengan kuat, menghisap rasa manis di bibirnya, dan pada saat yang sama dengan erat meraih semua nafasnya. Dia ingin berjuang, tetapi tidak bisa bergerak, dia hanya bisa membiarkannya terus menciumnya. Setelah sekitar beberapa menit, Golden Ye tiba-tiba menarik bibirnya dan mencubit dagunya, menatap tajam ke bibir merahnya. Apakah karena aku tidak melakukan sesuatu padamu, jadi kamu lupa identitasmu? Meskipun dia mencium dengan keras, Claire Sen tidak kehilangan akal, mungkin karena waktunya terlalu singkat, sehingga dia bisa mempertahankan pikirannya. Claire Sen dan Golden Ye saling berpandangan. Matanya yang gelap sedalam laut, amarahnya bergulung-gulung seperti ombak di laut. Claire Sen berkedip dan berkata dengan pelan, tentu saja aku tahu siapa aku. Lalu katakan padaku, apa identitasmu? Claire Sen tertawa, Tuan Muda Ye, daripada Anda bertanya kepadaku, lebih baik bertanya pada dirimu sendiri. Di dalam hati Anda, apa identitasku? Golden Ye. Sialan. Dia marah padanya, dia masih bersikap santai seperti ini. Wanita bekas, apakah kamu memaksaku untuk marah padamu? Selesai bicara, tangan Golden Ye dengan erat mencubit bahunya. Dengan sedikit tenaga, Claire Sen mengerutkan alisnya karena kesakitan, bibir merah mudanya bergerak, seolah-olah dia ingin menghembuskan napas kesakitan. Golden Ye menatapnya tajam, kenapa? Meski seperti ini, apakah kamu masih bisa santai seperti ini? Claire Sen tiba-tiba tersadar, ternyata dia merangsang dirinya, tetapi dia sudah membuat keputusan. Dia menutup matanya dan berkata dengan datar, jika Tuan Muda Ye sudah selesai meluapkan emosi, bisakah melepaskanku? Setelah lama terdiam, Golden Ye akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan emosi, lepaskan. Tidak ada kemungkinan itu dalam hidup ini. Dia berkata, tangannya yang besar langsung mengambil pakaiannya, gerakan kasar itu cukup membuat takut Claire Sen. Dia menahan tangannya yang berada di tubuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Golden Ye menatap tajam Claire Sen yang ada di depannya, melihat wajahnya yang putih akhirnya memiliki ekspresi cemas, dia bertanya dengan kasar, tahu aku takut sekarang? Bukankah tadi tidak peduli sama sekali? Aku benar-benar mengira kamu tidak peduli tentang apapun. Claire Sen terengah-engah. Dia marah dan memegang tangannya untuk mencegahnya bergerak. Tuan Muda Ye, aku masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, aku. Jangan bahas ini. Golden Ye mencoba untuk menarik pakaiannya ke atas, Claire Sen terengah-engah dengan cemas, Golden Ye. Tangan Golden Ye akhirnya berhenti, dan dia mencibir, panggil lagi. Sudut mulutnya berkedut, Claire Sen terdiam beberapa saat, tentu saja tidak memanggilnya lagi sesuai dengan apa yang dia maksud. Golden Ye terus menggerakkan tangannya, dengan tatapan muram di matanya, apakah harus melawanku? Panggil tidak. Claire Sen menggigil,
Kemudian memanggil, Colden Ye, kamu. Apa yang kamu lakukan? Oh, melaksanakan tugas suami dan istri. Tangan besarnya yang berapi-api seperti besi panas yang membuat kulit Claire Sen bergemetar, jantung Claire Sen berdetak kencang, mencoba yang terbaik untuk membiarkan dirinya tampak tenang. Seperti yang aku katakan padamu sebelumnya, aku hamil sekarang, aku tidak bisa. Tidak bisa. Gerakan Colden Ye berhenti dan dia menyipitkan matanya. Hampir melupakan kehamilannya. Setelah Claire Sen selesai berbicara, melihat dia berhenti, berpikir dia akan melepaskan dirinya, siapa yang tahu bahwa tangannya telah mencapai posisi perutnya. Waktu telah berlalu untuk waktu yang lama, perut bagian bawah Claire Sen hanya sedikit menonjol. Ketika tangan Colden Ye jatuh di atasnya, Claire Sen terkejut, bertanya-tanya dia tidak akan melakukan sesuatu pada anaknya, kan? Setelah menunggu beberapa saat, telapak tangan Colden Ye Mo yang hangat hanya menutupi perutnya, dan tidak ada gerakan lain. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara serak, apakah kamu benar-benar tidak menyesal melahirkan anak untuk pria seperti itu? Claire Sen. Anak itu bukan milik James Lin, jadi apa yang bisa dia katakan? Claire Sen menurunkan matanya, bulu matanya bergetar ringan. Kamu tidak mengerti. Kenapa aku tidak mengerti? Kamu laki-laki, kamu tidak bisa hamil, kamu tidak tahu. Hati seorang ibu. Melihat tingkahnya seperti ini, Colden Ye tiba-tiba teringat penampilan ibunya pada saat itu. Mata Colden Ye sedikit gelap ketika dia memikirkan saat ibunya sekarat, dia membenamkan dirinya di leher Claire Sen. Sebelum ibunya meninggal, menyuruhnya harus kembali ke kediaman Ye. Colden Ye sangat marah. Pria itu membawa selingkuhan ke dalam rumah dan mengusir posisinya. Mengapa ibunya harus melahirkan anak untuk pria seperti ini? Ibunya memegang tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Colden bodoh, ibu belum tentu melahirkanmu untuknya, tetapi untuk kamu sendiri. Colden Ye sangat tercengang saat itu, bagaimana bisa karena dirinya, menyipitkan matanya dan bertanya, demiku. Anisong yang berada di samping menghela nafas setelah mendengar ini, dan berkata, ya, Colden, apakah menurutmu kakak melakukan semua ini untuk ayahmu yang bajingan itu? Sebenarnya, termasuk apa dia? Alasan utamanya adalah kamu adalah anak yang kakak kandung selama 9 bulan, meskipun darahmu memiliki darah bajingan itu, tetapi yang paling penting adalah bahwa darahmu adalah setengah dari darah ibumu, dan kalian adalah satu ketika mengandungmu. Seorang ibu tidak akan begitu kejam, membunuh anaknya sendiri. Colden Ye. Ibu Colden Ye adalah kakak perempuan Anisong, bernama Ailen Song. Tidak lama setelah menikah dengan ayah Colden Ye berselingkuh, kemudian membawa selingkuhan ke keluarga Ye. Ailen Song marah dan segera bercerai, kemudian meninggalkan keluarga Ye. Tidak lama kemudian, dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Saat itu, Anisong pernah membujuk Ailen Song untuk menggugurkan anak itu, tetapi Ailen Song sangat ingin melindunginya. Kemudian, barulah Colden Ye dilahirkan. Tepatnya, pengalaman Claire Sen mirip dengan ibunya, Ailen Song, hanya saja Ailen Song berbeda dari Claire Sen. Ailen Song tidak menikah lagi, tetapi membesarkan Colden Ye sendirian, sedangkan Claire Sen menikahi Colden Ye. Alasan Colden Ye tidak bisa menerima Claire Sen pada awalnya juga karena dia tidak ingin menampung milik pria lain. Dia bahkan merasa bahwa Claire Sen bodoh, tidak seharusnya melahirkan anak untuk seorang bajingan. Tapi kemudian Claire Sen sangat melindungi anaknya, yang mengingatkannya pada ibunya sendiri, dan tubuhnya tidak cocok untuk aborsi, maka Colden Ye meninggalkan anak itu sampai sekarang. Bersambung.